Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube semua yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Kita jumpa lagi di Elder File. Kali ini dengan topik pembicaraan jika suara berisik dibawa masuk ke hati. Pada waktu terjadi konflik antar umat beragama yang dipicu oleh protes terhadap suara azan di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, kebetulan saya mendapat tugas untuk melakukan fact-finding terhadap kasus tersebut. Dalam suatu kesempatan Focus Group Discussion atau FGD di salah satu wihara di kota Tanjung Balai, di depan aparat sipil, militer, dan kepolisian serta pengurus FKUB Provinsi Sumatera Utara dan Tanjung Balai, antara lain saya sampaikan yaitu bahwa sebenarnya keberisikan itu kalau hanya sampai di telinga, tidak dibawa masuk ke hati, itu mudah diadaptasi. Hal ini saya analogkan dengan ketika saya keberisikan oleh suara tertentu yang tidak mungkin saya marah-marah kepada sumber suara tersebut. Suatu contoh, waktu saya masih kuliah di Yogyakarta tahun 1975, saya pernah kos di Kelurahan Gendeng di pinggir rel kereta api. Kamar saya hanya beberapa meter dari rel kereta dan tidak ada bangunan lain yang menghalangi. Nah, ini dapat Anda bayangkan, rel itu adalah rel kereta api jurusan Surabaya-Jakarta jalur selatan yang masih ditambah kereta jurusan Surabaya-Bandung. Jadi berapa frekuensi kereta yang lewat jalur itu dalam semalam. Pada mulanya saya kos di situ. Pada waktu saya sedang terjaga pun saya kaget kalau ada kereta lewat. Apalagi pada waktu tidur, saya sampai terperanjat dan terbangun. Tapi saya harus marah kepada siapa? Kalau kereta itu saya lempar batu, saya akan berurusan dengan yang berwajib. Dan kereta pun tetap juga lewat seperti biasa. Jadi nggak ada gunanya marah. Dalam kondisi ini, saya dan siapapun tidak mungkin bisa marah-marah. Alhamdulillah, lama-kelamaan saya bisa beradaptasi. KA berseliweran pun saya bisa tidur pules. Kenapa bisa demikian? Karena suara berisik itu hanya sampai di telinga, tidak masuk ke hati. Kemudian pengalaman yang lain, waktu saya mengikuti pelatihan peneliti tahun 1991, saya menjalani penelitian lapangan di suatu desa, di Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan, Klaten. Itu sampai 2 bulan. Nah, di belakang rumah tempat saya kos, hampir setiap malam ada beberapa anak muda
yang bermain gitar dan bernyanyi-nyanyi. Pada suatu hari ada tokoh masyarakat, ini non-muslim, yang datang mengadu ke saya agar saya menasihati anak-anak muda itu. Dia pikir saya pegawai dari Jakarta, anak-anak muda itu akan menuruti nasihat saya dan berhenti dari kebiasaan bernyanyi-nyanyi sampai larut malam. Lalu saya sampaikan kepada tokoh masyarakat tersebut, kasihan Pak, mungkin hanya itulah satu-satunya hiburan yang bisa mereka lakukan. Mungkin mereka juga pengen nonton film di gedung seperti anak-anak orang berduit. Mungkin mereka juga pengen nyari hiburan ke diskotik, tapi boro-boro nonton film aja nggak mampu. Ataupun mungkin mereka juga pengen makan-makan di warung, tapi apa yang dibuat bayar? Bisa jadi mereka sebenarnya merasakan perut yang lapar keroncongan. Siapa tahu mereka main gitar dan bernyanyi-nyanyi sengaja untuk mengusir rasa lapar, sehingga mereka kemudian kecapean dan ngantuk, sehingga bisa tidur pules setelah larut malam. Barangkali hanya itulah yang bisa mereka lakukan. Saya minta Bapak bisa mengambil hikmahnya. Dengan hadirnya mereka main gitar, bernyanyi-nyanyi di dekat rumah Bapak, insya Allah rumah Bapak aman, tidak akan disatroni maling. Selain itu, saya juga punya pengalaman mendengarkan alunan suara lagu-lagu rohani dari agama lain, yaitu agama Hindu. Pada tahun 2017, kami sekeluarga liburan ke Bali. Kami sempat menginap di rumah saudara di Denpasar Selatan. Tidak jauh dari rumah saudara itu terdengar kumandang suara lagu-lagu rohani dari sebuah pura. Karena saya sudah terbiasa mendengar suara apapun dengan tanpa merasa terganggu, alhamdulillah saya bisa tertidur pulas, dan saya tidak tahu sampai jam berapa alunan suara lagu-lagu rohani itu berakhir. Ya karena saya sudah tertidur. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut, sebaiknya sahabat-sahabat YouTube hendaknya mulai belajar memanage hati. Jika ada suara berisik, cukuplah suara itu sampai di telinga saja. Jangan dibawa masuk ke hati. Apalagi kalau sampai masuk ke hati bersamaan dengan rasa jengkel, disertai pula dengan bumbu dengki dan benci, hal itu akan merusak diri kita sendiri. Jika kita mendengar suara berisik pada waktu kita akan tidur, sahabat-sahabat YouTube seyogyanya bisa belajar dan melatih diri bagaimana
cara tidur berkualitas. Ada 2 teknik tidur berkualitas yang biasa saya lakukan sejak saya masih duduk di bangku kuliah. Hal itu saya kira bisa saya share kepada teman-teman YouTube semua. Yang pertama, tidur dengan teknik yoga. Caranya ketika mulai tidur, ini posisinya telentang. Kedua tangan berada di samping badan. Kemudian ya sebagai umat beragama, lanjutkanlah dengan berdoa menurut agama masing-masing. Selanjutnya, kosongkan pikiran dan hilangkan berat badan. Insya Allah Anda bisa cepat tertidur dengan kualitas tidur yang baik. Bahkan untuk tidur siang, saya sering tidak tahu apakah saya sudah sempat tertidur atau belum. Kalau ada teman di samping saya biasanya nanya ke teman itu, "Saya tadi sudah tertidur apa belum?" Nah, teman saya biasa menjawab, "Sudah, meskipun hanya sekejap." Dan yang pasti, saya biasanya merasa telah terjadi proses refreshing yang berkualitas. Banyak orang bilang tidur siang kalau sebentar, apalagi kalau terbangun gara-gara ada yang membangunkan, katanya malah pusing. Alhamdulillah, hal seperti itu tidak berlaku bagi saya. Yang kedua, tidur ala Rasulullah SAW, yaitu tidur dengan posisi miring ke kanan. Posisi ini kata para ahli kesehatan membuat jantung dalam keadaan lebih rileks. Tentu setelah mapan tidur dengan posisi seperti itu, kita baca doa tidur, baca ayat kursi, surat ikhlas 3 kali, dan mu'awizatain, dilanjut baca tasbih dan sholawat. Insya Allah kita bisa tidur pulas dengan kualitas tidur yang baik. Bahkan kualitas mimpinya juga baik, dalam artian jauh dari mimpi yang seram-seram. Nah, teknik tidur berkualitas ini merupakan salah satu teknik untuk memanage hati supaya tidak mudah terganggu dengan suara berisik yang bersumber dari suara apapun. Jika kita tidak memiliki kemampuan memanage hati, lalu kita biarkan hati kita penuh dengan kebencian dan kedengkian ketika mendengar suara berisik, jangankan suara azan, suara dengung AC tetangga saja itu bisa bikin Anda tidak bisa tidur, dan akibatnya Anda bisa tebak sendiri. Nah, monggo direnungkan dengan hati yang jernih. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.